Sahabat CMSI yang hari ini lagi menggantung di awan-awan, masih bersama saya WH. Panggil saya WH, Warta CMSI Tubaga. Mengundang dua narasumber yang luar biasa. Yang di sebelah kiri saya adalah wanita tangguhnya Tubaga. Yang sebelah kanan saya adalah seorang wartawan Bangkotan yang kemudian hari ini ketua KWRI Pulang Bangka. Selamat siang, Bang Merah. Selamat siang Ciu. Apa kabar? Silakan Anda sapa sahabat JMSI yang hari ini menunggu dengan berdua. Dimulai dari yang laki-laki terlebih dahulu. Assalamualaikum sahabat JMSI mana saja berada. Selamat jumpa kita teman-teman dari Tubaba yang tadi kata Mas Wawan masih hebat. Sebetulnya kami juga masih banyak harus belajar. Cocok. Belajar sampai mati. Saya setuju itu. Ciu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JMSI Pulau Bangka dimanapun Anda berada, saksikan kami di yang insya Allah selalu bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Bang Mirhan dan Ciu, per hari ini saya ingin mendengar satu pendapat jenengan berdua dengan kapasitas yang berbeda terkait dengan perkembangan Tubaba. Menurut saya sih untuk Isan Pes yang ada di Kabupaten Pulau Barat ini sudah hampir saya katakan sudah profesional. Cuman ya inilah tugas kita selaku ketua organisasi. Artinya mengajak rekan-rekan ini, khususnya pekerja pers ataupun jurnalis, untuk bekerja secara profesional. Ya. Oke, secara profesional dan berpegang teguh dengan kode etik serta undang-undang 42 paham itu. Beliau memang jagonya kalau ngomongin itu. Nah ini, kalau dengan Ciu saya akan lebih berbeda lagi ketua saya menyebutnya. Jadi gini, perspektifnya Ciu sebagai salah satu penggerak sosial khususnya untuk urusan perempuan, ya kan? Bagaimana Tubaba hari ini? Menurut saya Pulau Bangka ini jauh selangkah dari kaum muslim dan teroris sebelumnya, karena kita lihat hari ini pemimpin di Pulau Bangka hari ini perempuan dan di situ beliau sangat mengangkat derajat perempuan. Khususnya bagi kami kaum Hawa merasa diperhatikan lebih. Jadi kami ingin mengajak para masyarakat, adik-adik kita, para remaja lebih giat lagi bahwa kita ini setara. Jangan tidak melupakan apa sebagai seorang perempuan tetap kita pada koridor yang batasan-batasan, tapi tetap kita semangat juga kita tetap seperti para kaum lelaki. Luar biasa kan? Mantap. Mantap. Emang pejuang tangguh. Kemudian Bang Mirhan, kalau menurut perspektifnya Bang Mirhan, Tulang Bawang Barat per hari ini seperti apa? Saya melihat, ya kita harus jangan kita melihat hari ini juga. Kita lihat beberapa waktu yang lalu. Sebelum dibentuknya Kabupaten Tubaba ini seperti apa? Ya. Banyak hutan, ya, banyak kebun-kebun yang kira-kira tidak terbengkalai. Dengan wujudnya Tubaba pada hari ini luar biasa. Si banyak ikon yang lahir dari orang pikir seorang bupati Muhammad, mantan bupati Tubaba, yang dibantu oleh pemerintah daerah, sehingga timbullah Tubaba yang tadinya bukan tujuan, ini sudah bisa menjadi salah satu tujuan. Nah, tinggal tugas masyarakat dan pemerintah serta Isan Pes bagaimana cara menginformasikan tentang kemajuan Tubaba tadi, baik melalui media cetak ataupun online. Oke, keren. Apa saya bilang? Inspirasi kembali akan muncul setelah ketemu dengan beliau berdua. Ciu, per hari ini sibuk apa? Alhamdulillah masih seperti biasa. Saya di pagi hari sebagai ibu rumah tangga. Oh masih jadi ibu rumah tangga itu masih ya? Wah, masih ya. Dua anak yang alhamdulillah bisa dikaruniai dua orang anak yang satu laki-laki dan perempuan yang sudah masih menempuh di pendidikan di Universitas Bandar Lampung UBL.
Dan hari ini saya pagi tadi saya masih melaksanakan sidang perceraian di pengadilan agama. Alhamdulillah bisa mengejar acara tadi siang yang istilah agak sedikit ya saya, tapi alhamdulillah semua itu berkah dan atas izin Allah. Dan hari ini pun kita berada ini dengan suami ini memang sudah menjadi apa yang jadi takdir kita, dan mudah-mudahan ini akan berimbas baik untuk Bapak, khususnya buat diri saya sendiri dan agama, dan insya Allah ke depan kita akan menuju Bapak yang lebih mantap. Keren, setuju. Sekarang gini, kalau saya melihat dari Bang Mirhan, dari pertama kita ketemu tadi di Pemda, mengikuti acara di Pemda, kemudian kita dipertemukan dengan beliau. Ciyu ini adalah sahabat lama saya, sama-sama berjuang di kerelawanan kemanusiaan dulu. Melihatnya seperti apa nih? Setelah tahu wah, luar biasa warrior ya kan, kira-kira sebutuh apa tuh Bapak dengan sosok yang model-model begini, model emang pepe parepa seperti beliau. Jadi begini semua. Jadi kalau menurut saya memang itu Bapak itu, yaitu tadi perlu dukungan dari semuanya, baik dari semuanya. Ini terutama artinya kita jangan kita memandang sebelah mata tentang keberadaan semua. Nah ini kita mengingat sejarah Kartini. Bagaimana emansipasi wanita ini supaya bisa terbangun. Sekarang ini sudah tugas-tugasnya. Ini saya apresiasi. Seperti yang saya ketemu salah satu pejuang perempuan yang ada di Bapak, Ibu Ciyu ya. Otomatis saya sangat bangga. Di situ juga selain itu saya juga menghimbau ya kepada seluruh wartawan sampai jurnalis yang ada di Bapak agar bisa ikut uji kompetensi wartawan. Kenapa? Keluhan-keluhan perempuan, keluhan masyarakat, keluhan wanita, keberhasilan pemerintah akan kita sampaikan. Ya, betul. Jadi kalau wartawan nggak bisa merangkai satu kata-kata, ya saya juga bingung. Ya, bagaimana mau mengangkat sesuatu? Bagaimana mengangkat sesuatu? Jadi wajiblah seorang jurnalis itu harus ikut uji kompetensi. Oke, cocok. Sekarang gini, kalau ini kan spesifikasinya beliau sebagai ketua organisasi jurnalis nih. Oh, bagaimana beliau kepingin teman-teman jurnalis itu dalam rangka ikut membangun Bapak dengan mengembangkan kapasitasnya sehingga karya jurnalisnya itu betul-betul jadi karya yang berkualitas. Nah kemudian dari sisi Ciyu nih, bagaimana kita berharap kepada perempuan-perempuan setelah jenengan inspirasi terkait dengan apa yang selama ini jenengan lakukan, pergerakan selama ini sepanjang ini sampai dengan detik ini, itu seperti apa supaya bisa menjadi satu daya dongkrak tersendiri untuk maju untuk Bapak? Jadi begini, seorang perempuan itu adalah ibu bagi anak-anaknya. Satu negara akan kuat dengan ibu-ibu yang kuat. Artinya kalau ingin membuat negara ini kuat, kabupaten ini kuatkan ibu-ibu di dalam masing-masing. Artinya apapun profesinya, apapun keinginannya, niatkanlah ibadah agar kehidupan ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apalagi para ibu-ibu yang bapak-bapaknya wartawan. Itu harus ikhlas, tangguh kan. Tapi kalau boleh bertanya gini, selama jenengan malang melintang sendirian, pernah nggak sih digodain cowok? Kalau di provinsi Ari nggak pernah, karena mungkin mereka merasa takut. Karena saya lebih lagi. Jadi mau keluar taringnya pasang dulu. Kayaknya nggak kelawan nih kayaknya. Oke, ya memang apa ya satu polemik tersendiri lah ya. Karena perempuan apapun bentuknya dia punya kodrat wajib ya, memang dia nggak harus tinggalkan. Kan kemudian. Tapi kan satu prestasi tentunya. Bayangkan saja tuh Bapak ini kalau punya ketua organisasi yang begini, kemudian punya ibu-ibu yang begini, yang luar biasa. Tapi terpikir pernah nggak diprotes suami? Kalau suami selalu alhamdulillah mendukung dan mengizinkan selagi memang itu bagus, selagi itu positif, beliau sangat mendukung dan justru kekuatan saya dari beliau dan atas keikhlasannya abadisinya. Saya tidak akan berani melangkah ketika tidak ada suami. Ternyata beliau itu sudah pegang C. Surat izin melangkah. Ya ini luar biasa Bang Mirhan. Artinya kan gini, per hari ini saya kepingin bagaimana kita melihat tuh Bapak itu secara luas.
Sehingga yang dulu kita dikenal dengan kabupaten yang bukan tujuan, bukan macam-macam ya, yang kemudian sekarang sudah seperti ini. Per hari ini tadi Ibu PJ Bupati juga ngasih apresiasi yang luar biasa untuk Bapak. Nah, artinya gini, ke depan dengan kepemimpinan Ibu PJ Bupati yang saat ini yang punya konsentrasi di beberapa lini untuk mendongkrak kemajuan di Bapak, menurut jenengan berdua, andilnya perempuan untuk mendorong itu semuanya seperti apa? Andilnya sebagai seorang ketua organisasi wartawan itu seperti apa? Dimulai dari kayaknya yang manis dulu ya. Ya oke, baru nanti yang gerotnya. Silakan. Jadi begini, semua kegiatan apapun tidak akan berjalan tanpa contoh konsumsi pasti. Contohnya hari ini nggak ada kopi gitu maksudnya, nggak ada perubahannya. Jadi ketika perempuan itu mau berperan dan berpartisipasi, saya yakin kesuksesan akan diraih. Dan memang kita tidak menutup mata ketika ada suatu momen apapun, sekecil apapun sampai yang terbesar, dan itu tidak akan lepas dari peran besar seorang perempuan. Oke. Menurut Bang Mirna? Ya kalau menurut saya sih ini terkait dengan PES ya. Ya. Terkait dengan organisasi. Artinya sekarang ini Kabupaten Pulau Barat ini sudah luar biasa ya. Banyak ujian-ujian yang datang dari luar. Bahkan mungkin bisa ke mancanegara. Artinya ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kita selaku jurnalis, juga kita harus menyebarkan berita-berita yang menarik supaya bisa mengambil daya tarik masyarakat yang dari luar ingin berkunjung ke Tubaba, bila perlu memberikan lapangan kerja buat masyarakat Tubaba. Terus yang kedua, tugas kita ini juga selain itu tugas pemerintah. Sekarang ini apa sih yang harus kita perbuat setelah ikon Tubaba ini terbentuk? Bagaimana caranya? Karena kita punya 4 tol ya. Seperti apa yang dikatakan tadi Bapak dari Bapeda Provinsi. Ya, dari Bapeda Provinsi kita punya 4 tol. Bagaimana caranya supaya mereka yang lalang di jalan tol itu sudah membelokkan setir mobilnya untuk singgah di Tubaba, menikmati ikon Tubaba dengan pulang membawa ciri khas Tubaba. Nah ini menjadi PR. Sampai saat ini masih belum ada yang meyakinkan ini. Makanya saya berharap kalau umpamanya jalannya kurang bagus, orang enggak gimana supaya instansi terkait bisa berkoordinasi supaya akses lalu lintas ini bisa diperbaiki oleh kabupaten. Ya, itu tadi kan dua perspektif yang berbeda menurut saya kan gitu. Tetapi kan tentu kita punya peran masing-masing yang juga punya sama-sama kekuatan untuk mendorong itu semua. Nah, idenya Ciyu dengan kondisi Tubaba sekarang, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para wanita-wanita tangguh Tubaba sehingga dia menjadi satu kontribusi tersendiri untuk Tubaba? Yang pertama, sudah jelas para wanita itu harus punya skill atau keterampilan yang mereka miliki yang tidak memang sudah terasah, terampil ataupun sudah terbina ataupun yang belum. Jadi di sini kita bertugas untuk menggali apa potensi yang ada di daerah masing-masing atau di desa masing-masing yang kemudian akan kita kemas menjadi sebuah produk yang akan punya nilai jual untuk warga Tubaba sendiri khususnya dan untuk warga wisata. Kita di sini punya ikon IC Tubunaga. Kenapa tidak kenapa tidak kita buat miniatur kecil seperti Monas kan itu ada seperti gantungan kunci atau mungkin seperti kayak itu segini lah seperti ini lah itu bisa. Terus kaos Tubaba. Terus misalnya ada 4 wajah atau mungkin puluhan mungkin ya banyak yang memang kawan-kawan saya sendiri dari Lampung Selatan itu sudah datang berbis-bis bahkan dari Rumbia, dari Palembang, dari Jawa pun sudah melirik dan membidik
bisa tanya kemana tuh Bapak. Sini kita harus cerdas, kita harus lebih peka. Apa yang jadi ketika mereka pulang, oleh-olehnya kalau dari Garut nih dodol, dari sini apa? Apakah ikan asam? Apakah ikan yang atau pindang yang bagaimana supaya pindang itu tidak pindang baung, pindang ikan tapa itu bisa beberapa hari kita biar sampai ke tempat jauh. Nah itu seperti apa, dikemas seperti apa? Apakah harus perlu vakum yang membuat dia tetap panas atau seperti apa, itu harus kita pikirkan. Jadi kita hari ini tidak hanya berhenti di sini saja sebagai produsen, tapi bagaimana kita pemasaran itu sampai kemana, seperti apa. Nah kita harus punya MOU atau kerjasama dengan instansi yang terkait dari luar maupun dari dalam negeri. Dan kita jangan lupa kita berdayakan masyarakat yang ada, anak-anak kita, mereka keluar sekolah untuk mencari ilmu yang memang sesuai dengan bidangnya. Sampai di sini kita berdayakan mereka agar menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Maka satu semboyan ini tetap harus kita sampaikan kepada masyarakat Tumbaba. Bagaimana yang kuat menopang yang lemah. Salam Tumbaba. See you.